orang yang bukan berbahasa Arab. Seandainya saja Al-Quran diturunkan dengan bahasa Dayak, sementara kita orang Bugis, orang Jawa, maka bagaimana kita bisa memahami bahasa Dayak? Dengan apa? Mempelajari bahasa Dayak tersebut atau translate-nya, membaca terjemahannya. Jadi Al-Quran Al-Karim berisikan juga petunjuk bagi manusia dalam menjalani aktivitas kehidupannya ini. Apakah yang berkaitan dengan ibadah ataukah muamalah? Semua dijelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, kita masih di surah An-Naba, di mana di awal-awal surah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang musyrik yatasaaluna, saling bertanya-tanya tentang An-Naba. Sudah kita sebutkan juga bahwa An-Naba itu ada 3 penafsiran. Yang pertama Al-Quran itu sendiri, yang kedua hari kebangkitan, yang ketiga Muhammad. Dan ketiga-tiganya ini diingkari oleh orang-orang musyrik. Mereka tak percaya Al-Quran, tapi asik mendengarkan, senang. Nah, kalau Rasulullah SAW sholat malam, mereka mimpi Pak, dengarkan, asik mendengarkan Al-Quran. Karena mereka paham tentang apa keindahan Al-Quran, balaghah Al-Quran. Jadi mereka sembunyi-sembunyi dengarin Rasulullah sholat malam sambil membesarkan suara bacaan. Kemudian hari kebangkitan mereka juga nggak percaya, nggak mungkin kita sudah jadi tulang belulang disatukan kembali, itu nggak mungkin kata mereka. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan kemampuannya dalam menciptakan langit, mengadakan siang dan malam, menciptakan manusia. Setelah itu Allah akan menyebutkan balasan bagi orang-orang yang ingkar dan bagi orang-orang yang taat. Allah berfirman di surah An-Naba ayat 21, Inna jahannama kanat mirsada. Di sini Allah menekankan sesungguhnya jahannam, neraka jahannam, kanat mirsada, adalah tempat kembali. Bagi siapa? Litogi nama aba, bagi orang-orang yang melampaui batas. Jadi togo adalah ma yatajawazu anil haddi, seseorang yang melampaui batas. Apakah batas yang sampai keluar dari agama, ataukah batas-batasan yang masih dalam lingkup agama? Karena seorang itu Pak diciptakan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan Islam. Fa'abawahu, ibu dan bapaknya yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi, Majusi. Nah, pada asalnya manusia itu lahir dalam keadaan apa? Islam. Nah, ketika dia keluar dari Islam, maka dia apa? Melampaui batas. Atau melanggar ketaatan-ketaatan, tidak mengerjakan ketaatan atau melanggar perintah, ini juga melampaui batas. Tak kala seseorang disuruh jangan transaksi riba, akhirnya dia tetap transaksi riba, tetap dia meminjam uang ke bank, KPR rumah, kredit motor, mobil. Ini apa namanya? Melampaui batas. Allah sudah membuat batasan dalam muamalah, tidak boleh transaksi riba, tidak boleh membuat kezaliman, tidak boleh durhaka kepada orang tua. Ini adalah hak, batasan-batasan. Jika kita lampaui batasan tersebut, maka kita dikategorikan at-taghi, orang yang melampaui batas. Jadi melampaui batas itu bisa mengeluarkan dari agama, bisa pula masih dalam lingkup agama tapi melakukan dosa besar. Semua akan ada balasannya.
Litogi nama aba. Jadi ada tempat kembali bagi mereka yang melampaui batas, yaitu ke dalam neraka jahanam. Orang kafir, orang musyrik, orang majusi ini melampaui batas hingga keluar dari agama. Maka mereka akan kekal di dalam neraka. Abadul abidin. Tidak ada waktu sesaat untuk mereka keluar dari neraka. Beda dengan pelaku dosa besar dari kalangan kaum mukminin. Maka mereka akan keluar disiksa sesuai dengan kadar dosa mereka. Yukhrijullahu man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Allah akan mengeluarkan seseorang dari neraka meskipun dia memiliki iman seberat biji apel. Labisina fiha ahqaba. Mereka akan tinggal beberapa waktu di dalam neraka. Sesuai dengan apa? Dengan kadar tugian yang mereka lakukan. Kalau mereka kafir non muslim kekal. Kalau mereka tak kafir maka disiksa sesuai dengan kadar dosanya. La yadhuquna fiha barda wala syaraba illa hamima wa qassaqa. Ini kondisi orang-orang yang disiksa di dalam neraka. Mereka tidak merasakan bardan, air yang dingin, dan tidak pula merasakan kenikmatan air minum. Yang ada adalah hamiman wa qassaqa. Hamim itu adalah air yang mendidih, Pak. Disebutkan dalam surah Muhammad ayat 15, kaman huwa khalidun fin nari wasuqu ma'an hamiman faqatta'a. Para penghuni neraka yang kekal itu, mereka diberikan air minum, fasuqu ma'an, air minum, tapi air minum yang sangat mendidih. Ketika dia masukkan ke dalam mulutnya, itu memutus tenggorokannya, memutus usus-ususnya. Bayangkan, Pak. Kita saja dihidangkan air panas, kita tiup dulu mungkin ya, atau kita kipasin biar apa? Biar dingin. Ini air yang sangat mendidih, langsung dia minum karena nggak ada minuman yang lain. Karena nggak ada minuman yang lain. Ini gosako. Hamiman air yang mendidih, gosako nanah yang sangat dingin. Air tidak menyenangkan. Tapi inilah keadaan mereka. Kenapa mereka kehausan, Pak? Karena mereka disiksa di dalam ruangan yang sangat panas. Disebutkan dalam surah Al-Humazah, di mana penghuni neraka itu di akhir-akhir surah Al-Humazah itu, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Mereka dibakar dengan api yang sampai masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Kalau api di dunia kan paling membakarnya di luaran saja, Pak ya. Tapi api neraka sampai ke dalam hati. Kemudian mereka diikat di tiang. Kemudian nerakanya ditutup rapat-rapat. Coba bayangkan, Pak, kalau Bapak pernah masak bandeng presto, ya kan ya? Bandeng presto itu kan uapnya nggak keluar. Duri bandeng yang sangat keras itu menjadi apa? Menjadi lunak. Kenapa? Karena tekanan uap yang sangat tinggi. Itu tekanan uap itu dihasilkan dari apa? Dari air yang dipanaskan. Bagaimana lagi kalau uap itu dari air yang bahan bakarnya dari batu dan manusia. Penyiksaan demi penyiksaan. Dan disebutkan dalam surah
Az-Zukhruf ayat 33. Allah berfirman di sana, di mana para penghuni neraka ini meminta kepada Malik, wa nadau ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makisun. Kata penghuni neraka menyeru Malik. Malik ini penjaga neraka, Pak. Ya Malik, wahai Malik, iqdi lana liyaqdi lana rabbuk, mohonkan kepada Rabbmu agar mematikan saja kami. Gak sanggup sudah kami merasakan siksaan, matikan saja. Dibalas oleh Allah di dalam surah Al-A'la, la yamutu fiha wala yahya. Mereka tidak mungkin merasakan mati agar istirahat dari siksaan, dan tidak pula merasakan hidup dengan kehidupan yang nikmat, tapi kehidupannya apa? Kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Sampai kapan? Sampai selesai dosa-dosa yang mereka lakukan. Jazaa'u wifaqa. Ini adalah balasan yang setimpal, yang sesuai. Karena Allah memasukkan seseorang ke dalam neraka, Pak, itu bukan kezaliman, tapi ini adalah adlun, keadilan dari Allah. Karena di dunia dia sudah diingatkan, di dunia sudah diturunkan Al-Quran, sudah diutus Rasul yang menjelaskan hal tersebut. Tapi mereka ngeyel, tetap saja Pak, melanggar. Ini adalah balasan. Tidak bisa lagi berdalih bahwa gak ada loh yang menyampaikan. Saya gak tahu. Enggak ada lagi. Kenapa? Karena sudah ada. Beda kalau mereka yang hidup di pedalaman sana, Pak. Belum ada jamaah tabligh mungkin masuk ke dalam sana yang menyampaikan dakwah, atau dai-dai yang masuk ke hutan-hutan sana. Terus mereka mati. Nanti di padang mahsyar Allah utus lagi nabi kepada mereka untuk mendakwai mereka. Kalau memang benar mereka beriman, maka pastilah di dunia mereka akan beriman juga. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Ini alasan kenapa mereka mendapatkan siksaan. Karena mereka dulunya di dunia la yarjuna hisaba, tidak mengharap hari pembalasan, hari perhitungan, atau yang dikenal dengan apa? Hari kiamat mereka ingkari. La yarjuna hisaba. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Dan mereka mendustakan ayat-ayat kami. Al-Quran mereka apa? Tolak mentah-mentah. Jadi orang-orang yang menolak satu ayat Al-Quran saja, Pak, maka itu sama dengan menolak keseluruhannya. Tak kala ada ayat zina, ada ayat khamar, ada ayat riba, terus kita tolak. Wah, saya nggak percaya ini Al-Quran ini nggak berlaku lagi di zaman kita. Sekarang zaman milenial. Dulu di tahun 2000-an zaman milenium, Pak, ya. Sekarang apa? Zaman milenial. Ini nggak berlaku lagi, bukan zamannya, itu zaman bahala kata mereka. Cocoknya itu di Arab saja, nggak cocok kalau di negara demokrat seperti Indonesia ini. Maka ini adalah contoh mendustakan apa? Al-Quran. Apalagi Pak, kalau ada biasa di kantoran atau di tempat pekerjaan itu, terus ada yang nyelentuk baca Al-Quran atau baca ayat atau hadis, maka apa mereka akan sebutkan? Kalau ini tolong deh jangan bawa-bawa Al-Quran. Kan? Kalau ini jangan bawa-bawa Al-Quran deh dalam masalah ini. Maka ini adalah ada indikasi dia menolak Al-Quran tersebut. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Segala sesuatu pasti kami akan mengadakan perhitungan dan pencatatan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Pak, itu akan dicatat. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan pun akan dicatat.
Allah sebutkan dalam surah Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan amalan meskipun seberat biji dzarrah, sebiji atom gitu, maka pasti dia akan mendapatkan balasan. Demikian juga keburukan, pasti mendapatkan keburukan balasannya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa saja yang kalian lakukan berupa kebaikan, pasti kalian akan mendapatkan balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, la tahqirunna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit pun. Meskipun itu hanya bermuka ceria kepada teman. Kita datang senyum gitu, Pak. Ini sudah apa? Sudah membahagiakan teman kita. Nah, istilahnya apa? Idkhulus syurur, memasukkan kebahagiaan. Ini merupakan sedekah. Belum lagi kalau kita bersedekah air mungkin, korma mungkin, sekecil apapun itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadzuqu falan nazidakum illa adaban. Ini merupakan ayat yang paling berat siksaannya bagi orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Apa itu? Fadzuqu, rasakanlah adab. Falan nazidakum illa adaban. Kami tidak menambah kalian kecuali adab. Maksudnya apa ini, Pak? Kalau Bapak pernah makan cabai level berapa gitu, taruhlah level 10, besok Bapak tambah lagi level 15, pedas gak, Pak? Kira-kira pasti. Tambah lagi besoknya level 20, pasti Bapak teriak gitu. Tambah lagi besoknya di level 25, makin apa? Gak sanggup. Nah, begitulah kondisi penghuni neraka. Setiap hari itu levelnya nambah terus. Tidak ada apa? Tidak ada turunnya. Level apa? Siksaannya. Maka Rasulullah ditanya tentang ayat yang paling berat, maka Rasulullah menjawab ayat ini paling berat. Kalau di ayat yang lain disebutkan bahwa tak kalah kulit kita terbakar, Pak, itu diganti lagi dengan kulit yang baru. Habis kulit kita ini hangus, diganti lagi kulit yang baru. Liyaduku al-adab, agar mereka merasakan adab. Tapi ini beda. Apa bedanya? Kalau ini ditambah, falan nazidakum illa adab. Kami tidak menambah kecuali adab. Nah, ayat 21 sampai 30 ini menjelaskan sedikit tentang apa, Pak? Tentang kondisi penyiksaan penghuni neraka. Kemudian ayat 31 sampai 40 ini akan menyebutkan sebagian kondisi kenikmatan penghuni surga. Penghuni surga. Coba lihat 10 ayat penghuni neraka, 10 ayat juga penghuni surga. Enggak ditambah-tambah. Tapi sifatnya apa? Sifatnya masih global. Perincian-perinciannya ada di surah-surah yang lain dan ayat-ayat yang lain. Innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mafaza. Dalam ilmu bahasa Arab, mafaza ini, Pak, adalah masdar mim atau isim makan dari faza, fauzan. Fauzan itu adalah keberuntungan. Jadi sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, tempat kembali mereka adalah kebahagiaan dan keberuntungan. Tapi Allah sifati mereka hanya bagi orang yang bertakwa semata. Sehingga Allah dan Rasulnya senantiasa berwasiat agar kita ini, Pak, hidup dan matinya itu di atas ketakwaan.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi mati kita haruslah di atas ketakwaan. Karena takwa ini adalah sumber kebahagiaan, sumber solusi segala permasalahan hidup yang kita alami. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahan hidupnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan dia diberikan rezeki dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Jadi hanya orang yang bertakwalah yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sampai amalan, Pak, itu tidaklah diterima kecuali ada takwa pada diri kita. Apa itu takwa? Takwa itu secara bahasa adalah tameng, yang menghalangi kita dari kebinasaan. Kalau biasanya para prajurit zaman dulu, ketika mereka perangnya itu dengan pedang, tombak, panah, mereka ada tamengnya kan Pak ya, yang menghalangi dari serangan musuh. Nah, tameng ini disebut dengan apa? Wikoya, penghalang. Takwa itu adalah penghalang kita agar tidak terjerumus ke dalam kebinasaan. Abu Hurairah menggambarkan bahwa orang yang bertakwa itu seperti orang yang berjalan di hutan yang banyak durinya. Seperti orang yang berjalan di hutan yang banyak durinya. Kira-kira berani gak dia Pak tergesa-gesa? Berani gak dia melangkah serampangan? Kira-kira berani gak? Apalagi kalau di hutan itu disebut bahwa banyak ranjau-ranjau peninggalan perang dunia kedua. Wah, ketakutannya minta ampun kan? Pasti dia akan teliti banget dalam melangkah. Beginilah hakikat orang yang bertakwa. Setiap ucapannya dia pikirkan, ini menyakiti teman saya gak ya? Ini ada gak yang tersinggung nanti? Ketika dia mengambil keputusan, dia pikirkan ini bermanfaat ya bagi dunia saya dan akhirat saya. Senantiasa langkahnya, ucapannya, perbuatannya dia pertimbangkan, dia pikirkan. Karena akan berdampak pada dirinya sendiri. Man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang melakukan amalan soleh itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat keburukan juga untuk dirinya sendiri. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang sangat hati-hati. Hati-hati dalam melangkah, berucap dan yang lainnya. Hadaiqa wa a'naba. Allah menceritakan lagi bahwa di dalam surga itu Pak ada hadaik. Hadaik ini jamak dari hadiqah, kebun-kebun. Karena surga itu tidaklah disebut surga dalam bahasa Arab jannah, kecuali karena dia rimbun dengan pepohonan. Jadi dalam bahasa Arab Pak, kalau ada kata imbuhan jim dan nun, maka itu maknanya masturul ain, tertutup pandangan kita. Jin dan jun, ya gak Pak? Jin dan jun, jin dan nun. Majnun tertutup akalnya, manjanan tertutup harganya kan, jamin tidak terlihat oleh mata kita. Apalagi junnah, tameng, jannah, jin juga demikian. Itu tertutup pandangan kita. Kita tak bisa melihat apa? Melihat jin. Karena kita tidak punya kemampuan dalam hal tersebut. Jadi surga rimbun dengan apa? Dengan kebun-kebun, dengan pepohonan-pepohonan. Wa a'naba, di sana juga ada buah-buah anggur. Tapi nama saja yang sama.
hakikatnya berbeda. Jadi kalau Allah menceritakan bahwa di surga ada anggur, ada delima, ada buah-buahan gitu, itu dari sisi nama saja yang sama. Hakikatnya berbeda. Kenapa Allah menceritakan dengan nama yang kita biasa dengar di dunia ini? Agar apa? Agar kita tergiur dengan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah. Kalau Allah menceritakan bahwa di surga itu ada bidadari, Pak, maka kalau kita mau membayangkan bidadari, pasti kita terbayang putri Indonesia mungkin, atau putri istri tetangga yang cantik. Kenapa? Karena kita nggak bisa membayangkan sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Kita itu bisanya membayangkan sesuatu yang pernah kita lihat. Coba bayangkan bidadari di surga, nggak ada yang bisa sampai karena nggak pernah terlihat. Nanti di akhirat. Wa kawaiba atroba. Ini lagi kondisi surga, di mana di dalam surga itu ada kawaib. Kawaib itu, Pak, bidadari-bidadari yang sebaya. Umurnya sama semua, 33 tahun. Puncak-puncak umur bagi laki-laki dan perempuan, Pak, umur 33 tahun. Jadi setiap orang yang masuk ke dalam surga, semuanya umurnya sama. Nggak ada yang kakek-kakek, nenek-nenek, anak kecil seperti ini nggak masuk surga. Bapak seperti ini nggak masuk surga. Semuanya dirubah umurnya menjadi muda, 33 tahun. Nggak ada yang sakit-sakit. Semuanya apa? Sehat. Nah, kalau datang seorang nenek-nenek kepada Rasulullah, minta, ya Rasulullah, udhullah ayyudkhilnil jannah. Wahai Rasulullah, mohonkan kepada Allah agar aku dimasukkan ke dalam surga. Maka kata Rasulullah, la yadkhuluha ajuzun, bahwa surga itu tidak dimasuki oleh nenek-nenek. Akhirnya si nenek ini sedih, nangis jadinya. Kenapa? Karena Rasulullah mengabarkan bahwa nenek-nenek nggak masuk surga. Pulanglah dia di tengah jalan ketemu Umar bin Khattab. Diceritakanlah nenek ini kepada Umar. Umar pun tambah tertawa, terbahak-bahak mendengar berita ini. Tambahlah sedih si nenek tersebut. Akhirnya Rasulullah memutus putusan menyampaikan bahwa benar bahwa tidak ada nenek-nenek yang masuk ke dalam surga, yang ada semuanya dirubah. Faj'alnahu, disebutkan dalam surah Al-Waqiah bahwa mereka akan dirubah semuanya. Nah, demikian juga bidadari. Kawaib, maksudnya ini kawaib itu di mana payudaranya itu menonjol ke depan. Ini namanya apa? Kawaib. Kalau sudah ibu-ibu atau sudah agak-agak tua gitu, pasti payudaranya akan turun ke bawah kan? Tapi perawan itu ke depan, tidak turun, tidak ke atas, tapi apa? Menjulur ke depan. Wa ka'san dihaqa. Dan di dalam surga juga disiapkan gelas-gelas yang berisikan air dari khamar, susu, dan air-air yang menyegarkan. Kondisi berikutnya, la yasma'una fiha lagwa wala killata. Di dalam surga itu, Pak, tidak ada lagi perkataan yang sia-sia, apalagi perkataan dosa. Kalau kita di dunia ini sering dengarkan candaan, tapi candaan yang menyinggung, perkataan sia-sia, perkataan yang menyakitkan. Tapi di surga nggak ada lagi semuanya ini. Semuanya perkataan hilang, salaman, salama, perkataan yang baik-baik semua. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Ini semua kata Allah adalah balasan dari Rabb-Mu. Balasan yang cukup.
balasan apa? Yang cukup. Di dunia ini Pak, kalau kita dikasih sesuatu atau memperoleh sesuatu dari hasil usaha kita tidak pernah merasa cukup. Nah, kalau kita punya istri yang cantik, kita kepengen lagi, melirik lagi perawat lain atau janda yang lain. Nah, kalau kita punya rumah mewah, mobil mentereng dan yang lainnya, kita pengen lagi nambah. Terus seperti itu. Disebutkan dalam suatu hadis bahwa manusia itu Pak, seandainya dikasih satu gunung emas, pasti dia akan minta gunung emas yang kedua. Tidak ada yang bisa memenuhi kepuasannya kecuali tanah dimasukkan ke dalam mulutnya. Dia mati, dia meninggal dunia, barulah kepuasan itu hilang. Beda dengan di surga. Di surga itu Allah berikan sesuatu hal yang cukup, tidak perlu lagi minta apa? Minta tambahan. Sampai di dalam surga nanti Pak ada salah satu penghuni yang dia minta untuk bercocok tanam. Minta kepada Allah disiapkan apa? Lahan untuk bercocok tanam. Kenapa? Karena dulunya dia di dunia petani. Dia mau kebiasaan petani itu Pak, dimanapun dia kepengen apa? Bertani. Nah di dalam surga apa? Dia minta lahan juga untuk dia bercocok tanam. Tapi di dalam surga itu tidak ada lagi taklif, tidak ada lagi usaha, semuanya tinggal terbetik saja, insya Allah akan hadir di hadapan kita. Nah, waktu sudah dimasuk, kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Ada yang bertanyakan Pak tentang keadaan neraka dan surga tadi?